Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meratun Soleha dari kelas R4E kelompok 5. Saya akan menjelaskan materi tentang nilai moral dan ajaran-ajaran dalam sastra. Ilmu sastra Jenderal Hayuningrat disebut juga dengan sastra ceto, suatu hal yang mengandung kebenaran, keluhuran, dan keagungan akan kesempurnaan penilaian terhadap hal-hal yang belum nyata bagi manusia biasa. Karena itu ilmu sastra jenderal ini disebut pula sebagai ilmu atau pengetahuan tentang rahasia seluruh alam semesta beserta perkembangannya. Untuk mencapai tingkat hidup yang demikian itu manusia harus menempuh berbagai persyaratan atau perilaku khusus. Dalam hal ini berarti suksma jiwa dan rasnya juga harus bisa menunggal atau menyatu. Adapun di antara caranya adalah sebagai berikut. 1. Ngerowot, artinya hanya makan sayuran tanpa garam ataupun gula dan cukup minum air putih. 2. Mutih, hanya makan nasi tanpa lauk pauk yang berupa apapun, juga termasuk garam dan gula. Boleh minum air, itu pun harus terus dikurangi volumenya. 3. Sirik, menjauhkan diri dari segala macam urusan keduniawian. 4. Ngebleng, tidak makan ataupun minum apa-apa sama sekali atau berpuasa dan tidak tidur selama kurun waktu tertentu. Di sini seseorang juga melakukan semedi atau meditasi. 5. Patigeni. Patigeni artinya tidak makan atau minum apa-apa sama sekali atau berpuasa, ditambah dengan tidak tidur dan tidak terkena cahaya atau api matahari dalam kurun waktu tertentu. Lalu selama melakukan patigeni ini seseorang juga terus bersemedi atau meditasi. 6. Tapa brata. Setelah kelima laku terikat di atas dijalani dengan tekun, selanjutnya seseorang baru akan siap melakukan tapa brata secara terus-menerus, tanpa makan, minum, dan bergerak di suatu tempat khusus, biasanya di alam bebas seperti goa, puncak gunung, hutan, dan air terjun. Pada saat semedi itulah, jika ia berhasil, seseorang akan mendapatkan ilham atau wisik goib. Selain itu, ada beberapa hal yang juga harus dilakukan apabila seseorang ingin mencapai tataran hidup yang sempurna. Semuanya harus dilakukan dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, atau tanpa ada paksaan atau karena ajakan seseorang. Adapun diantaranya yaitu 1. Tapaning jasad. Sikap ini berarti mengendalikan atau menghentikan daya gerak tubuh atau kegiatannya. Di sini seseorang seharusnya jangan merasa iri, dengki, sakit hati, atau menaruh dendam kepada siapapun. Segala sesuatu itu, baik ataupun buruk, harus bisa diterima dengan kesungguhan hati dan sikap yang ikhlas. 2. Tapaning hawa nafsu. Sikap ini berarti mengendalikan nafsu atau sifat angkara murka yang ada di dalam diri pribadi. Pada tahap ini seseorang itu hendaknya selalu bersikap sabar, ikhlas, murah hati, berperasaan mendalam atau tenggang rasa welas asih, suka memberi maaf kepada siapapun.
juga taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Tapaning budi. Sikap ini berarti selalu mengingkari perbuatan yang hina, tercela, dan segala hal yang bersifat tidak jujur atau munafik. Pada tahap ini, seseorang itu harus sudah berbudi pekerti yang luhur, memiliki sopan santun, sikap rendah hati, dan tidak sombong, tidak pamer dan pamrih, serta selalu berusaha untuk bisa berbuat baik kepada siapapun. 4. Tapaning suksma. Sikap ini berarti memenangkan jiwanya. Jadi pada tahapan ini hendaknya kedermawanan seseorang itu diperluas. Pemberian sesuatu kepada siapapun juga harus berdasarkan keikhlasan hati, seakan-akan sebagai persembahan khusus, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi siapapun. Singkat kata, ia tidak lagi pernah menyinggung perasaan orang lain. 5. Tapaning cahyo. Sikap ini berarti seseorang itu selalu elinglan atau waspodo, atau ingat dan waspada, serta mempunyai daya meramal atau memprediksi sesuatu secara tepat. Jangan sampai kabur atau mabuk, karena keadaan cemerlanglah yang dapat mengakibatkan penglihatan yang serba semar atau tidak jelas, dan saru tidak baik, sopan, tidak tepat tercela menjadi jelas. 6. Tapaning gengsang. Sikap ini berarti selalu berusaha sekuat tenaga dan hati-hati untuk bisa menuju pada kesempurnaan hidup. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang sudah melalui kelima jenis tapa sebelumnya dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini adalah yang paling utama, mengingat hanya dari Tuhan kebenaran yang mutlak itu berasal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.